Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita masih pada contoh soal dari deterministik finite automata. Nah, pada video sebelumnya, kita telah membahas contoh soal pertama dan contoh soal kedua, beserta pengertian dari finite state automata serta deterministik finite automata. Nah, pada video kali ini kita lanjut contoh soal yang ketiga dan soal keempat. Nah, untuk contoh soal ketiga, di sini perintahnya buatlah tabel dari deterministik finite automata berikut. Nah, untuk contoh soal pertama dan kedua, perintahnya kita disuruh buat diagram transisinya, yaitu berbentuk gambar seperti ini, ya, dengan diketahui 5 tupel dari deterministik finite automata serta tabel transisinya sudah diketahui. Nah, untuk soal 1 dan 2 itu kita disuruh buat diagram transisinya yang berbentuk seperti ini. Nah, beda halnya dengan contoh soal ketiga, kita disuruh buat tabel transisinya dari diagram yang sudah ada. Nah, lanjut. Kita coba buat tabel transisinya dengan melihat diagram transisi ini. Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita tentukan dulu 5 tupel dari DFA. Nah, di mana ada Q ya. Nah, Q itu himpunan state. Nah, himpunan state itu ada 4 state ya, ada Q0, ada Q1, Q2, dan Q3. Ini ada Q0, Q1, Q2, dan Q3 pada gambar. Lalu ada sigma, di mana himpunan simbol input atau masukannya, yaitu ada 0 dan 1. Nah, lanjut. Di sini ada S. S ini merupakan state awal. Nah, state awal ini yaitu Q0, berada pada Q0. Dan F ini yaitu state akhir. Dia berada pada Q0 juga. Nah, oke. Langsung saja kita buat tabel transisinya dari gambar diagram berikut. Pertama, kita buat dulu tabel transisinya, lalu kita buat inputan 0, dan kita buat inputan 1. Nah, pertama dari Q0, jika diberi masukan 0, maka dia ke Q2. Berarti kita tulis di tabel ya. Kita beri masukan 0, maka dia ke Q2. Lalu kita beri masukan 1, maka dia ke Q1. Nah, kita tulis di tabelnya yaitu Q2 dan Q1. Nah, lanjut. Kita lanjut ke Q1. Nah, Q1 ketika kita beri inputan 0 ya, inputan 0, maka dia ke Q3. Lalu kita beri inputan 1, dia ke Q0. Kita tulis di tabelnya Q1, Q3, dan Q0. Lalu Q2 ketika kita beri inputan 0 ya, maka dia menuju ke Q0, dan ketika kita beri inputan 1, maka dia menuju ke Q3. Nah, kita tulis di tabelnya ya, Q0 dan Q3. Dan yang terakhir ada Q3, ketika kita beri inputan 0, dia menuju ke Q1, dan ketika kita beri inputan 1, dia menuju ke Q2. Lalu kita tulis di tabelnya yaitu Q1 dan Q2. Nah, inilah yang dimaksud dari tabel transisi ya, di mana tadi soal perintah soalnya kita disuruh buat tabel transisi dari gambar diagram finite automata berikut ini tadi. Oke. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang keempat, di mana perintahnya bila LM adalah bahasa ya yang diterima oleh deterministik finite automata pada soal nomor 3,
Nah, soal nomor 3 tadi ya, tentukan apakah string berikut termasuk ke dalam LM. Nah, di sini biasanya secara formal ya, dikatakan bila M itu adalah sebuah finite state automata ya. Nah, sedangkan L itu kependekan dari language atau bahasa gitu. Jadi kita buktikan ya, apakah string berikut termasuk ke dalam LM gitu. Nah, syarat dia termasuk ke dalam LM string ini, string terakhir berada pada state akhir. String terakhir berada pada state akhir. Oke, kita lanjut. Kita coba buktikan ya. Untuk contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada string akhir state akhirnya itu berada pada key 0 ya. Lalu state awalnya juga berada pada key 0. Kita coba di sini ada string inputannya 1 1 0 1. Kita cek di sini 1 1 0 1 ya. Nah, dia state akhirnya dia berada pada key 3. Nah, sedangkan key 3 ini bukan state akhir ya. String 1 berada pada key 3 ya terakhirnya. Nah, sedangkan key 3 tidak termasuk ke state akhir. Begitu. Nah, ini berarti dia tidak termasuk ke dalam LM. Lalu untuk yang kedua ada 0, 1, 0, 1. Kita coba string inputan ini apakah termasuk ke dalam LM. Kita lihat 0, 1, 0, 1 ya. Kita lihat apakah dia termasuk. Nah, termasuk ya karena untuk string terakhir yaitu 1, inputan string terakhir yaitu 1, dia berada pada key 0 yaitu state akhir ya, di mana key 0 ke key 2 yaitu 0, key 0 ke key 2 yaitu 0 ya. Lalu key 2 ke key 3 yaitu 1, key 3 ke key 1 yaitu 0 dan key 1 ke key 0 yaitu 1. Nah, dia terakhir yaitu key 0 ya, sesuai dengan string yang diinputin. Maka ini termasuk ke dalam LM. Nah, untuk soal ketiga, untuk poin ketiga yaitu 1, 0, 0, 1. Kita cek 1, 0, 0, 1. Nah, dia kembali lagi ke 0 ya, yaitu state akhir. Kita cek dia termasuk apa tidak, maka dia dikatakan termasuk, di mana jalurnya yaitu key 0 ke key 1 itu 1 ya. Lalu key 1 ke key 3 yaitu key 1 ke key 3 yaitu 0 ya. Lalu key 3 ke key 1 yaitu 0 dan yang terakhir yaitu key 1 ke key 0 yaitu 1. Dan state akhirnya yaitu key 0. Maka string inputan ini termasuk ke dalam LM. Nah, beginilah untuk cara membuktikannya. Oke.